Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Abdullah Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Khabbab bin al-Arat radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Rasulullah sallam, kami mengeluh kepada Nabi, mengeluhkan tentang kondisi kami, yaitu mereka sedang disiksa. Khabbab termasuk para sahabat yang disiksa, ya. Bilal dan yang lainnya disiksa, diintimidasi oleh kaum Quraisy di Mekah. Sehingga mereka datang kepada Nabi, Nabi sedang mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Nabi sedang bernaung di bawah naungan Ka'bah, istirahat sambil meletakkan kainnya di kepalanya, menjadikan bantal. Ya, jadikan bantal di bawah bayang-bayangan Ka'bah. Maka kami datang kepada Nabi, faqulna, kami berkata, ala tastansiru lana, ya Rasulullah, tidakkah kau berdoa kepada Allah agar memenangkan kami? Ala tad'u lana, tidakkah engkau berdoa untuk kami? Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena kondisi mereka yang berat. Sebagian sahabat dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Mereka benar-benar sampai harus berhijrah ke negeri Habasyah sampai 2 kali, ya. Dan seterusnya. Ini menunjukkan kondisi yang berat, sampai-sampai mereka mengatakan ala tastansiru lana. Bukannya para sahabat tidak sabar, mereka sabar. Tapi mereka ingin segera selesai, ya. Kalau ada jalan keluar dengan selesai semua ini dengan doa Nabi, kenapa tidak? Jadi mereka datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tidak doakan kami. Bukan mereka mengatakan, ya Allah, kenapa ya Rasulullah, kenapa Allah tidak begini? Ini mereka tidak protes. Mereka cuma kasih iktirah, yaitu ide, ya. Siapa tahu ya Rasulullah, tidakkah kau doakan kami biar selesai semuanya? Kan mudah, tinggal angkat tangan selesai urusan. Ya. Dan mereka tahu doa Nabi dikabulkan alaihi salatu wassalam. Faqala, tapi apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sini dalam kondisi, bukan dalam kondisi nyaman. Nabi bukan sedang di rumahnya, sedang di bawah naungan Ka'bah. Bukan pakai bantal, pakai kain. Nabi lipat-lipat taruh di kepalanya. Nabi juga dalam kondisi sulit. Maka ketika mereka mengeluhkan hal mereka kepada Nabi, Nabi berkata, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu. Rasulullah suruh mereka sabar. Kata Rasulullah SAW dengan bercerita tentang orang-orang sebelum mereka. Di sana ada orang hebat yang pernah diuji lebih daripada kita, daripada kalian. Kata Nabi, qad kana man qablakum, sungguh ada orang-orang sebelum kalian. Yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha. Salah seorang dari mereka diambil oleh orang-orang zalim, kemudian digalilah lubang, kemudian diletakkan dalam lubang tersebut supaya dia tidak bisa kabur. Tsumma yu'ta bil minsyari, kemudian didatangkan gergaji, fayudha'u ala ra'sihi, kemudian diletakkan di kepalanya, fayuj'alu nisfain, lalu digergaji terbelah menjadi 2. Subhanallah. Terbelah menjadi 2, ya. Mengerikan. Wa yumshatu bi amsyatil hadidi ma duna lahmihi wa azmihi. Kemudian sebagian mereka ada yang diambil sisir dari besi, kemudian digeret, ditarik di tubuh mereka sehingga daging-daging mereka lepas dari tubuhnya. Sehingga terlihat tulangnya. Sisir besi ditarik, luar biasa betapa sakitnya, ya. Ya. Khabbab ini, saya kalau tidak salah ingat, dia siksa dengan bara api atau besi atau batu panas diletakkan di badannya, ya. Sampai dingin, ya. Artinya badannya ditaruh bara atau besi yang panas atau batu yang panas. Jadi siksa Khabbab bin al-Arat bukan disiksa ringan, disiksa dengan siksaan yang berat. Jika dia mengeluh, jika dia menyampaikan ide dia agar Nabi mendoakan mereka, wajar karena disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Seperti Bilal yang disiksa di bawah terik matahari, ditaruh batu besar, digeret oleh anak-anak, jadikan mainan. Maka kalau yang berbicara orang yang mungkin tidak tersiksa, kita bilang apa ini? Yang bicara orang yang juga tersiksa, Khabbab, yang disiksa dengan siksaan yang parah. Dan dia bukan protes kepada Allah, tidak, tapi dia kasih ide. Ya, bagaimana Rasulullah, kalau engkau doakan kemudian selesai urusan. Tapi Nabi SAW menyebutkan kepada Khabbab bin al-Arat dengan ujian yang lebih berat daripada yang pernah dia hadapi. Kalau Khabbab bin al-Arat cuma dikasih batu kemudian sampai, atau bara, saya lupa ya dalam kisahnya itu, sampai kemudian dagingnya bara tadi menjadi padam, ya. Dahulu ada yang lebih parah dari dia. Dimasukkan dalam lubang kemudian digergaji, ya, digergaji. Daripada itu ada yang diambil sisir besi kemudian digeret badannya sehingga terbuka tulang. Waliyadzubillah. Ya. Kata Nabi SAW, ma yasudduhu dzalik an dinihi. Ini semua tidak menghalangi dia untuk tetap di atas agamanya. Kemudian Nabi memberi kabar gembira. Setelah Rasulullah SAW bersabar dengan menceritakan kisah-kisah umat terdahulu, Rasulullah SAW berkata, wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amra
hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah. Demi Allah, Allah akan menyempurnakan agamanya sampai-sampai nanti ada seorang yang berjalan, orang berkendaraan berjalan dari San'a, negeri Yaman sampai Hadramaut. La yakhafu illa Allah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah, wa dhi'ba ala ghanami, dan dia khawatir kambingnya akan dimakan oleh serigala. Itu yang dia khawatirkan. Takut kepada Allah dan juga khawatir ada kambing-kambingnya akan dimangsa oleh serigala. Walakinnakum tasta'jilun, tapi kalian terlalu terburu-buru. Ya. Dalam riwayat yang lain, wa huwa mutawassidun burdatan wa qad laqina minal musyrikin syiddatan. Nabi kami ketemui dalam kondisi sedang bersandar di bawah sebuah bantal yang terbuat dari kain yang dilipat-lipat jadikan bantal. Sementara kami waqad laqina minal musyrikin syiddat, kami sedang diintimidasi, siksa oleh kaum musyrikin. Makanya kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan tentang seorang harus bersabar. Namun ujian hidup ada, ujian hidup itu ada. Ya. Terkadang ujian berkaitan dengan mental, terkadang berkaitan dengan fisik. Khabbab bin al-Arat mendapati ujian fisik. Maka Nabi sebutkan bahwasanya ada orang-orang sebelum Khabbab bin al-Arat yang disiksa lebih parah daripada Khabbab bin al-Arat. Sampai berujung pada kematian. Bukan siksaan, jadi berujung sampai pada kematian. Ya. Dan Rasulullah juga memberi kabar gembira bahwasanya, dan ini merupakan mukjizat Nabi. Nabi mengatakan Allah akan menyempurnakan agama ini sampai ke San'a. Padahal waktu itu San'a belum apa-apa. Nabi masih di Mekah. Belum ada yang dikuasai. Belum ada negeri Islam. Belum ada. Masih dalam kondisi dikejar-kejar. Masih dalam kondisi disiksa para sahabat. Masih di Mekah. Tapi mengatakan nanti San'a akan dikuasai oleh kaum muslimin. Di Hadramaut akan dikuasai oleh kaum muslimin. Dan akan ada seorang muslim berjalan dari San'a menuju Hadramaut. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ya, maksudnya Rasulullah kabarkan, jangan khawatir, sabar kau. Akan ada kemenangan di kemudian hari. Allah akan sempurnakan agamanya. Ya. Ya. Jadi ini yang kita bersabar. Kalau kita semua masuk dalam real dakwah, Allah berikan kita kemudahan untuk masuk dalam real dakwah. Apakah sebagai da'inya, apakah sebagai pelaksananya, panitianya, ya, sebagai muhsininnya, sebagai donaturnya. Yang penting dalam real dakwah. Kita bersyukur kepada Allah. Karena yang akan menjaga agama adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mau, Allah akan pilih orang lain yang menggantikan kondisi kita. Dan masih banyak pasukan-pasukan Allah untuk memperjuangkan agamanya, banyak. Nah, kalau kita diberi kemudahan oleh Allah untuk masuk dalam real dakwah, kita bersyukur. Bersyukur dan siap menghadapi ujian-ujian yang ada dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namanya menjalankan Islam yang benar, menjalankan sunnah, pasti ada ujiannya. Ahlul batil, orang-orang kafir, orang munafik, mereka bekerja keras. Dan mereka juga bersabar dalam menjalankan kesyirikan mereka, bersabar dalam menjalankan kerusakan. Sebagaimana yang sampaikan bahwasanya orang musyrikin, orang kafir, ahlul batil, mereka juga bersabar. Mereka berkata, wa antalaqal mala'u animshu wasbiru ala alihatikum. Pembesar-pembesar mereka berkata, berjalanlah, bersabarlah, membela Tuhan-Tuhan kalian. Suruh sabar, mereka sering berwasiat untuk sabar. Ya. Mereka berkata juga, in kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Hampir-hampir Muhammad ini menyesatkan kita. Kalau bukan kita bersabar terhadap Tuhan-Tuhan kita. Jadi mereka bangga, mereka bersabar dengan Tuhan-Tuhan, dengan kesyirikan. Ya, mereka juga berinfak. Bukan cuma kita orang Islam saja yang berinfak. Mereka juga ahlul batil, ahlul syirik. Mereka juga berinfak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah." Mereka orang kafir, mereka mengeluarkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari tauhid, dari jalan kepada Allah. Fasayunfiqunaha tsumma takunu 'alaihim hasratan tsumma yughlabun. Mereka akan berinfak dan seluruh infak yang mereka keluarkan akan menjadi bumerang, membuat mereka semakin menyesal pada hari kiamat kelak. Walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Sungguh orang kafir akan dikumpulkan di neraka Jahannam. Nah, kita harus harus pasang diri kita bahwasanya bukan cuma kita yang bersabar. Ahlul batil, orang musyrikin, orang kafir, mereka juga bersabar, mereka juga keluarkan uang untuk memperjuangkan kesyirikan mereka, dan demikian di dunia sira' bainal haq wal batil. Di dunia ini medan ujian, medan pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. Maka ketika Khabbab bin al-Arat melaporkan kepada Nabi, Nabi suruh dia bersabar. Bahkan Nabi cerita tentang orang terdahulu yang Nabi diuji lebih berat daripada Khabbab bin al-Arat. Dan ini membuat kita tasliyah, yaitu menghibur, pelipur lara.
Kalau kita diuji dengan ujian, mungkin di ini, mungkin di anu, dikata-katain ya, atau mungkin sebagian ujian fisik, ingat orang terdahulu lebih parah daripada kita. Lebih parah daripada kita. Ya. Tapi seorang bersabar, ya, bersabar. Ketika menghadapi ujian-ujian dari orang yang benci dengan Islam atau benci dengan dakwah, benci dengan sunnah, bersabar, jangan tergesa-gesa. Makanya Rasulullah mengatakan walakinnakum tasta'jilun, tapi kalian tergesa-gesa. Hadapi semua, jangan tergesa-gesa, respon segera nih, ada ini respon, tenang saja, tenang. Jalani dengan tenang, takhtid, bikin perencanaan dengan baik, jalani dengan tenang. Jangan tergesa-gesa. Tergesa-gesa ini bisa membuyarkan segalanya, terlalu terburu-buru, terlalu semangat, enggak, pelan-pelan. Maka harus dibimbing orang-orang yang masuk dalam lingkup dakwah, dibimbing orang-orang yang tenang, menghadapi segala sesuatu dengan tenang, dengan melihat ab'ad, dengan melihat dampak-dampaknya, bukan sedikit-sedikit respon, ngamuk, bukan begitu. Ya, bukan begitu. Rasulullah SAW ketika di Mekah, Rasulullah menghadapi dengan kesabaran. Ada yang dikorbankan, ada yang meninggal, tapi semua dihadapi dengan kesabaran. Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.